Presiden Joko Widodo buka Mahasabha ke-13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah. Polres Sukabumi ungkap kasus kekerasan pada anak yang sempat viral. Polres Pematang Siantar membagikan ribuan buku kepada anak yatim piatu dalam program Polri Peduli Budaya Literasi distribusi buku sampai pelosok Nusantara. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 30 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotiunsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede mengungkapkan mengenai kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menggunakan senjata tajam jenis celurit. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan menggunakan senjata tajam pada hari Selasa, 29 Agustus 2023. Tersangka sebelumnya pernah mempermalukan korban dengan mengalungkan celurit ke leher korban dan menantang korban berkelahi menggunakan senjata atau dengan tangan kosong. Keduanya sempat terlibat adu fisik dan situasi semakin memanas. Tanpa disangka tersangka yang dalam keadaan mabuk merencanakan dan menunggu korban di depan kelasnya. Ketika korban keluar, tersangka langsung menyerang dan mencederai korban. Korban berusaha melarikan diri dan akhirnya dirawat di klinik setempat. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi kembali melaksanakan press release penganiayaan yang dilakukan oleh ABH, anak berhadapan dengan hukum, di mana ABH pertama adalah ABH sebagai pelaku tindak pidana, ABH yang kedua adalah sebagai korban tindak pidana. Adapun kronologisnya ya, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus sekira jam 16 di salah satu sekolah lanjutan tingkat atas yang berada di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi telah terjadi penganiayaan oleh ABH 1 kepada ABH 2 dengan menggunakan celurit. Sebelumnya terjadi perselisihan antara ABH 1 dan ABH 2. ABH 1 ini kelas 3 SLTA, ABH 2 selaku korban adalah kelas 2 SLTH. Satu sekolah, beda kelas. ABH 1 pulang mendahului ke rumah karena merasa dendam dengan ABH 2. Beberapa hari sebelumnya berkelahi dan yang bersangkutan menyimpan dendam, kemudian menenggak minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Setelah dalam kondisi tidak sadar dan merasa berani, dengan membawa senjata tajam jenis celurit kembali ke sekolahnya, melompat pagar bagian belakang sekolahnya supaya tidak diketahui oleh pihak security maupun sekolah atau guru ya. Yang bersangkutan ABH 1 menunggu di kelas ABH 2. Pada saat ABH 2 keluar dari kelas, ABH 1 langsung melakukan pembacokan terhadap ABH 2. Namun karena ABH 2 sadar, langsung berusaha menghindar, namun terkena bagian punggung ya. Dan ABH 2 berusaha berlari menghindari menuju ke lapangan olahraga. Setelah itu ABH 2 berhasil diamankan oleh teman-temannya, dilindungi dan dibawa ke fasilitas kesehatan sekolah. Dan ABH 1 karena sudah rame dan dikejar oleh guru, langsung melarikan diri dari sekolah. Keesokan harinya berhasil diamankan oleh Opsnal dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi bekerja sama dengan Polsek Warung Kiara. Dan saat ini yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Polres Sukabumi menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Jungto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Masih dari Sukabumi, Polres Sukabumi mengungkap kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun. Seorang pria berusia 34 tahun di Sukabumi, Jawa Barat, tega melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya yang masih berusia 3 tahun. Kasus ini viral setelah video kekerasan tersebut diunggah ke media sosial. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa 29 Agustus 2023, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyatakan Polres Sukabumi berkomitmen melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Perekaman video tersebut oleh tersangka E yaitu sekitar jam 9.00 tanggal 27 pagi. Karena yang bersangkutan merasa emosi, jadi sebelumnya si korban dengan kakaknya ini sedang di luar jajan di warung, namun tidak diberikan, menangis dan minta digendong sampai di rumah karena masih menangis. E yang merupakan ayah kandungnya yang mungkin karena capek dengan pekerjaan, istirahat, anaknya rewel, kemudian melakukan penyiksaan tersebut dan direkam dengan HP yang dimiliki oleh pelaku. Lalu yang bersangkutan mengupload di akun Facebooknya dengan maksud adalah untuk memberitahukan kepada istrinya. Istri E ini adalah ibu daripada anak yang bekerja sebagai TKW selama sudah 1,5 tahun. Sehingga niatan dari si pelaku adalah agar ibu dari anaknya itu mengetahui bahwa anaknya nakal. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp72 juta. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pesulap OG Artemus ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kepemilikan tanaman jenis ganja. Polisi menemukan 5 pohon ganja yang ditanam di pot di dalam rumahnya. OG Artemus, yang dikenal sebagai seorang pesulap, diamankan karena kedapatan menanam 5 pohon ganja dalam pot. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang mendapatkan informasi ini dari masyarakat langsung menindaklanjuti kasus ini. OG ditangkap bersama dengan temannya. Keduanya telah menanam ganja sejak Maret 2023. Tim dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah klaster di daerah Serpong. Lalu tim melakukan penyelidikan dan pada tanggal 22 Agustus pukul 22.00 tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang diketahui rumah ini adalah milik saudara AH. Lalu di dalam rumah kami menemukan 3 botol biji ganja, lalu menemukan 5 pot tanaman ganja yang berada di teras rumah lantai 2. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap saudara AH dan menurut pengakuan saudara AH biji ganja tersebut didapatkan dari saudara IAS alias OA. Lalu kami melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan informasi saudara OA ini sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ke wilayah Yogyakarta. Lalu kami melakukan pengejaran dan pada tanggal 25 Agustus pukul 02.00 kami berhasil mengamankan saudara IAS alias OA ini di sebuah hotel di daerah Gondokusuman, Yogyakarta. Dari hasil interogasi, saudara IAS ini mengakui bahwa biji ganja yang ada di saudara AH ini berasal dari saudara IAS ini. Dan lalu kami melakukan penggeledahan di rumah saudara IAS di wilayah Serpong dan kami menemukan 3 klip biji ganja, lalu 1 klip ganja yang sebanyak 0,5 gram dan 13 puntung rokok bekas ganja.
dan 1 alat linting ganja, 1 grinder, dan 10 pak vapir dan 1 pak pupuk hidroponik yang disimpan di dalam lemari di belakang rumah saudara YAS ini. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara YAS dan saudara AH, dan sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan dari pihak lain yang terkait dengan perkara ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, sub pasal 111 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Oge Artemus dikenal sebagai seorang pesulap dengan keahlian meloloskan diri dari rintangan. Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah ini pernah menjuarai kompetisi sulap The Master musim kelima pada tahun 2012. Sebagai seorang master eskapologis, Oge pernah memecahkan rekor dunia bermain sulap 70 jam non-stop. Ia juga sempat mendapat tawaran tampil di British Got Talent pada tahun 2019, tapi ia memilih mengikuti Asia's Got Talent pada tahun yang sama. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.